Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memberikan kepada kita kenikmatan untuk senantiasa masih dalam talabul ilmi di jalan-jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa meridhoi jalan kita dan Allah berikan keberkahan kepada kita dari tempat-tempat yang tidak tersangka-sangka. Keberkahan meliputi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Para mahasiswa yang Allah muliakan, hari ini kita akan membahas tentang salah satu afat dalam dakwah kita, yaitu ittiba'ul hawa, ya, atau kita kenal dengan istilah mengikuti hawa nafsu. Kajian kita pada kali ini ya, masih menyambung dari kitab yang kita sudah kaji di awal, yaitu kitab Afatun ala Thariq karya Syekh Sayyid Muhammad Nuh rahimahullahu ta'ala. Dalam pembahasannya nanti akan ada 5 poin besar yang akan kita bahas. Yang pertama, mafhum ittiba'ul hawa, kemudian haqiqatu ittiba'ul hawa fi mizan Islam, kemudian asbab ittiba'ul hawa, kemudian asar ittiba'ul hawa, dan ilaj ittiba'ul hawa. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, ikhwas sekalian, yaitu tentang mafhum ittiba'ul hawa. Pemahaman terkait dengan ittiba'ul hawa. Syekh menyebutkan dalam kitabnya Afat ala Thariq bahwa secara bahasa makna ittiba'ul hawa ada beberapa derajat, ya, ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah mailun nafsi ila ma tashtahi, ya. Yang dimaksud dengan al-hawa ya, adalah kecondongan jiwa kepada apa yang dia senangi atau dia sukai. Al-hawa juga bermakna iradatu nafs ma tuhib, keinginan jiwa ya, kepada apa yang dia cintai. Juga bermakna mahabbatul insan asyai' wa ghalabathu ala qalbihi, ya, kecintaan manusia kepada sesuatu yang kemudian kecintaan itu mengalahkan dirinya, ya. Dan yang keempat adalah ya, ishqu syai', ya, kerinduan, ya. Wa tamakkanahu minal qalb, kerinduan kepada sesuatu atau ya, sesuatu yang sudah menguasai hatinya atau melekat kuat di dalam hatinya. Ini bisa kita lihat dalam beberapa maraji, di antaranya ya, kitab Lisanul Arab, Ibnul Manthur, ya, Basair, ya, Dhi at-Tamyir, Tamyiz, dan lain sebagainya. Maka dari makna-makna yang ada tadi, ya, ada keempat makna yang ada tadi, Syekh mengatakan makna al-hawa dari sisi pemaknaan dari lughawi tadi, ya, yang 4 tadi, kalau kita perhatikan secara tidak langsung itu memiliki makna maratib, ya, atau memiliki makna tingkatan-tingkatan ya, dari hawa nafsu itu sendiri. Di mana yang pertama, makna pertama yang tadi kita sudah lihat adalah ya al-mailu, kecondongan, ya. Di mana awal mula hawa itu ya sekedar condong, ya. Condong kepada apa yang dia tashtahi, dia sukai. Kemudian berubah menjadi iradatu atau iradatu nafs ala ma tuhib, ya. Dari apa yang dia cintai atau apa yang dia sukai. Dari sekedar condong kemudian masuk kepada iradah
Kemudian sampai kepada al-mahabbah, ya. Mahabbatul insan asyai, ya. Dan ketiga hal ini dari mulai condong, iradah, itu tingkatan-tingkatannya juga mujahadahnya berbeda-beda. Tingkatan muyul atau condong itu lebih mudah daripada iradah. Ya. Iradah lebih masih mudah daripada mahabbah. Ya. Kalau sudah mahabbah, maka mujahadah kita untuk mengendalikan nafsu pun lebih besar. Karena sudah sampai tingkat mahabbah. Ya. Artinya orang yang sudah mahabbah kepada sesuatu yang diikuti oleh hawa nafsunya, tentu ini akan sulit dikendalikan. Kalau sudah sampai tingkat mahabbah, tapi kata Syekh Sayyid Muhammad Nuh, itu masih mungkin untuk dikuasai. Masih mungkin hawa nafsu untuk dikalahkan. Meskipun sudah sampai tingkat mahabbah yang kuat. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mujahadah yang kuat pula. Dan yang terakhir adalah tingkat menguasai, ya, atau tingkat at-tamkin atau ishq, kerinduan yang sangat luar biasa, keinginan yang sangat kuat. Nah, ini al-ishq at-tamakin. Dan di sini tentu al-hawa nafsu sudah tidak bisa lagi dikendalikan, ya. Kecondongannya kepada keburukan sangat besar, ya, dan bahkan mengeluarkan pemiliknya dari hakikat penyembahan yang sebenarnya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sepenuhnya dia dikuasai oleh syaitan dan dia tidak lagi kembali kepada asalnya. Ikhwas sekalian, itu dari sisi pemahaman makna al-hawa, ya. Baik dari sikap mailun atau kecondongan, iradah, mahabbah, dan al-ishq. Sebagaimana itu juga disebutkan oleh Syekh, ya, dalam beberapa maraji, ya, di kitab ini, ya. Dan perlu dalam hal ini ada catatan bahwa para ulama menyebutkan makna hawa, ya, itu bisa juga digunakan untuk sesuatu yang baik dan juga bisa juga digunakan untuk sesuatu yang buruk, ya. Walamma kana kullu ma'nan minal ma'ani al-madhkur anifan, ya, salihan li ayyakuna fil khair wa salihan li ayyakuna fi syarr. Ya, jadi makna-makna daripada al-hawa tadi yang kita sebutkan terkadang juga bisa kita gunakan dalam dua hal, ya. Makna hawa secara buruk atau makna hawa secara baik. Ya. Maka para ulama al-lughah, faqad qala ulama al-lughah innal hawa idza atlaqa insarafa ila ma kana syarran au ila ma kana madhmuman. Ya. Kalimat hawa secara bahasa apabila disebutkan, ya, pada umumnya atau secara umum dia akan bermakna kepada sesuatu yang syarr wal madhmuman, sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak terpuji atau tercela. Jadi secara umum makna hawa adalah tercela, sesuatu yang buruk. Maka kata mereka, kata ulama lughah, apabila kita ingin menggunakan kalimat hawa untuk tujuan atau maksud mahmudah, maksud yang baik, maka fala budda min taqyid dzalika biwasfi au nahwahu ka'anna yaqul hawan hasanan. Ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan kalimat hawa dalam konteks kebaikan, maka gunakan kata sifat setelahnya. Seperti misalkan disebutkan hawa yang hasan atau nafsu yang baik. Nah, ini maksudnya berarti nafsunya adalah termasuk nafsu yang baik. Ya. Karena nafsu secara umum adalah senantiasa la'ammaratun bisu. Ya, kita sudah bahas dulu di kajian semester 1. Ya. Kemudian makna itiba'ul hawa secara istilah yang kita maksud dalam pembagian atau dalam kajian ini adalah amal muradu bittiba'il hawa fil istilah asy-syar'i wad da'wah fahuwa as-sir wara'a ma tahwi an-nafsi wa tashtahi. As-sir wara'a ma tahwa an-nafsi wa tashtahi.
wan nuzuli ala hukmil atifah min ghairi tahkimil aql au ruju'il ila syar'in au taqdir li'aqibati, yaitu asir wara'a ma tahwa an-nafs wa tashtahi, ya, sikap berjalan di belakang nafsunya atau mengekor terhadap apa yang nafsunya sukai, ya. Atau bisa juga disebut au nuzulu ala hukmi atifah min ghairi tahkimil aql. Dia jatuh atau cenderung untuk mengikuti penilaian di jiwanya tanpa ada pertimbangan dari akal atau logika. Atau juga disebut mengikuti jiwanya tanpa merujuk kepada syara', ya, au ruju'un ila syara' au taqdirin li aqibati, atau juga tanpa mempertimbangkan akibat-akibat buruknya. Jadi ittiba'ul hawa adalah mengikuti kecenderungan jiwa, ya, tanpa disertai dengan petunjuk yang syar'i, mengikuti pertimbangan-pertimbangan syar'i, ya, dan tanpa dilihat bagaimana akibat yang ditimbulkan dari mengikuti kecenderungan tersebut. Jadi dari makna ini kita lihat betapa makna hawa, ya, adalah kecenderungan yang buruk. Ya. Kemudian apa itu hakikat ittiba'ul hawa dalam timbangan Islam, ya? Maka Syekh menjelaskan dalam kitabnya. Nah, pertama, dalam timbangan Islam, ya, ittiba'ul hawa, ya, memang tidak semuanya disebut sebagai mazmuman, ya. Tapi terkadang juga ada yang mazmum, ada juga ada yang mahmud, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan dalam banyak firman-Nya, ya. Yang pertama misalkan dalam surah An-Nisa, ya. Fala tatabi'ul hawa an ta'dilu. Ini tentu menunjukkan, ya, bagaimana Islam melihat bahwasanya ittiba'ul hawa, ya, merupakan perkara yang buruk. Ya, maka Al-Qur'an mengatakan fala tatabi'u al-hawa. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, ya. An ta'dilu, ya, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Wala tatabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Dalam surah Shad juga disebutkan, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, maka kalian akan disesatkan kamu dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang serupa, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, di mana Nabi SAW tidak pernah mengatakan sesuatu, ya, kecuali sesuatu yang datang dari wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Dan ayat-ayat yang lain yang serupa. Terkadang juga, ya, Islam melihat hawa itu juga bermakna baik, ya. Sebagaimana juga nanti dalam beberapa hadis, ya. Kalau ini juga menguat ayat sebelumnya bahwasanya Nabi menggunakan istilah hawa dalam Islam ini, ya, untuk menjelaskan sesuatu yang buruk, ya. Nabi SAW mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik adalah yang beramal untuk persiapan setelah mati. Dan orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, ya, dan hanya berangan-angan berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Senangnya berangan-angan, ya, dan sukanya mengikuti hawa nafsu. Juga dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW menyebutkan tentang tercelanya hawa nafsu, ya. Nabi katakan, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar, ya. Hatta idza ra'aita syahhan muta'an wa hawan mutabba'an, ya, wa dunya mu'assirah, ya, wa dunya mu'assirah wa ijaba kulli dhi ra'yi bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa da'il awam. Masya Allah, ini Nabi SAW mengatakan, ya, hendaknya kalian saling memerintahkan kepada kebaikan,
dan saling melarang kepada kemungkaran. Ya. Sampai jika kamu melihat kekikiran yang diperturuti atau hawa nafsu yang diikuti, ya. Syuhan muta'an wa hawan mutabba'an. Kikir yang diikuti, ya. Hawa nafsu, kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, ya. Dan dunia yang diutamakan. Wa ijab, kemudian dan ujubnya setiap orang terhadap kulli dhi ra'yi bi ra'yihi, ya. Ujubnya seseorang kepada pendapatnya sendiri. Maka di saat itu kalian harus, apa kata Nabi SAW, fa'alaika bi khassati nafsika. Hendaklah kalian memelihara diri kalian sendiri dan tinggalkan urusan orang-orang awam. Di sini Nabi menyebutkan wa hawa mutabba'an, ya, dan hawa nafsu yang diikuti. Jadi di sini Nabi juga memperingatkan tentang tercelanya hawa nafsu. Ini berarti timbangan Islam, bahwa Islam melihat hawa nafsu sebagai sesuatu yang tercela. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, ya, dalam hadis lain, terkadang Nabi juga melihat bahwa hawa nafsu ini ada baiknya. Ya. Wa minhu ma huwa mahmud wa huwa al-muwafiqu li syara'illah, yaitu hawa nafsu yang muwafiq, sesuai dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa manhajuhu, dan manhajnya, wa hadyihi, dan petunjuknya. Wa huwa alladhi anahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Inilah yang disebut dengan hawa nafsu yang baik yang Nabi SAW pernah sebutkan dalam hadisnya. Nabi SAW mengatakan, ya, la yastakmil mu'min imanahu hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tukum bihi. Ya. Tidak akan sempurna iman seseorang mukmin hatta sampai dirinya mengikuti atau hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa untuk kalian. Juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayatnya turji man tasya minhun, ya. Turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaika man tasya wa man ittaghaita mimman azalta fala junaha 'alaika, ya. Di mana Nabi SAW mengatakan ma ara rabbuka illa yusari fi hawaka, ya. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kecuali, ya, bercepat-cepat atau menyegerakan, ya, di dalam keinginannya. Ini termasuk sesuatu yang baik, ya. Kemudian ini juga bagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam, kalau kita melihat marajiknya di bawah ini, ya, hadis juz'un min hadisin akhrajahu al-Bukhari, ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari tentang penjelasan terhadap ayat ini dalam kitab nikah, ya, di mana Aisyah berkata, ya, ma ra'a rabbuka, Tuhanmu memberi kemudahan kepadamu dan bersegera merestui kehendak hatimu, ya. Ma ara rabbuka illa yusari fi hawaka. Ya, ini terkait dengan, ya, Nabi SAW waktu itu dalam surah Al-Ahzab ayat 51, ya, di mana Nabi SAW mengatakan, ya, engkau boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang engkau kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak berdosa bagimu. Ini di antara ayat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang kebersegeraan, ya, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ridhoi, ya, karena di sini terkait dengan hawak, yaitu keinginan yang baik. Selanjutnya tentang asbab ittiba'ul hawa.
sebab-sebab seseorang ya, mengikuti hawa nafsu ya, disebutkan oleh Syekh di kitab ini. Yang pertama adalah ada ta'wid ala dhabtil hawa mundus siwar ya. Jadi tidak adanya atau tidak terbiasanya mengendalikan hawa nafsu sejak kecil. Ini juga merupakan sebab faktor-faktor munculnya ittiba'ul hawa. Maka Syekh Muhammad Qutb rahimahullah mengatakan, ya seseorang ibu yang selalu menyusui anaknya setiap kali melihat anaknya menangis agar dia segera diam, atau ibu itu tidak suka kalau anaknya menangis, ya, maka dia segera menyusuinya. Secara tidak sadar dia telah mencelakakan anaknya. Mengapa demikian? Karena memang ya sang ibu tidak mendidik anak untuk membiarkan anaknya ya, menguasai dirinya. Maka sedikit-sedikit ya ditenangkan, sedikit-sedikit ditenangkan. Itu juga tidak baik. Ya. Maka sejak usia masih kecil perlu pembiasaan tentang bagaimana mengendalikan nafsunya. Tidak semua hal diberikan. Ya, tidak semua fasilitas diberikan meskipun mampu. Karena di sana harus ada pendidikan-pendidikan kepada anak untuk mengendalikan nafsunya sejak kecil. Yang kedua, mujalasah ahlul hawa wa musahabatihim. Nah, ini biasa disebutkan oleh Syekh dalam kitab-kitab sebelumnya tentang sebab bergaul kepada pengikut hawa nafsu, ya dia pun juga akan mengikutinya pula. Sebagaimana terdapat asar yang disebutkan oleh Syekh di kitab ini dari Abi Qilabah, asar dari Abi Qilabah yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, dalam muqaddimahnya, bab ijtinab ahlul ahwa wal bid'ah wal khusumatihi wal khusumah. Imam Ad-Darimi menukilkan sebuah asar dari Abu Qilabah di mana beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amin ay yaghmisukum fi dhalalatihim aw yalbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Jadi Abu Qilabah mengatakan janganlah kalian duduk-duduk bersama pengikut hawa nafsu. Nggak usah duduk-duduk bersama mereka atau bersahabat dengan mereka. Wala tujadiluhum, dan jangan pula kalian berdebat dengan mereka. Maka aku tidak merasa aman, ya, kalian akan terseret atau terjerumus ke dalam kesesatan mereka jika kalian duduk-duduk ya, berdebat dengan mereka, karena mereka juga akan memberikan talbis kepada kalian ya, dari apa-apa yang telah kalian ketahui. Ini diantara peringatan dari para ulama tentang bahaya duduk-duduk bersama pengikut hawa nafsu. Yang ketiga adalah ikhwas kalian, ya, penyebabnya adalah dha'ful ma'rifah, ya, al-haqqah billah wa darul akhirah. Rendahnya pemahaman yang benar tentang hak-hak Allah, rendahnya pemahaman yang benar tentang hakikat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hakikat negeri akhirat. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala ya dalam firman-Nya menyebutkan tentang perihal dalam surah Al-An'am 91 ya, di mana orang-orang yang tidak menghormati Allah Tabaraka wa Ta'ala, memberikan penghormatan kepadanya dan itu adalah haknya ya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dari mereka. Ini juga merupakan ya, sindiran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka ahlul dhalin wal mukadzibin, ya, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mendustakan agama, ya. Mereka semua sesat ya, karena sebab mereka tidak memberikan hak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghormatinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka tidak menghormati Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya penghormatan. Idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ketika mereka mengatakan Allah itu tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, ya, tidak menurunkan
petunjuk, tidak menurunkan Al-Quran, tidak menurunkan Rasul. Mereka katakan Allah tidak menurunkan apa-apa kepada manusia. Mereka ini adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang mendustakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah taksirul akharin fil qiyami biwajibihim nahwa sahibul hawa, yaitu ya kita tidak terhadap orang lain, kita tidak kurangnya perhatian kita atau kurangnya sikap kita kepada orang-orang yang terjerembab ke dalam hawa nafsu, ya. Kita tidak menegakkan kepada mereka haknya, yaitu menasihatinya atau menghalangi mereka. Ini banyak sekali dalilnya di mana ini adalah kewajiban dakwah. Kaum muslimin diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan seruan-seruan dakwah dan juga melarang kemungkaran. Ini tersebut dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya yang masyhur adalah ayat walatakum minkum ummatun, ya. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tentu saja ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat pamungkas yang merupakan jalan-jalan kita. Ayat yang menyebutkan tentang kita semua adalah umat terbaik manakala kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya, terhadap orang-orang yang ittiba'ul hawa. Kemudian juga yang kelima adalah hubbud dunya wa rukunu ilaiha ma'anisyanil akhirah, ya. Ya, mencintai dunia begitu kuat, tunduk kepadanya dan melupakan negeri akhirat, ya. Ini juga merupakan sebab datangnya sikap ittiba'ul hawa. Maka karena itu Al-Qur'anul Karim menyebutkan innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, ya, wa radu bil hayati dunya, mereka ridho dengan kehidupan dunia, ridho, puas, senang. Watma'annu biha, dan mereka tentram hidup dalamnya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, ya. Dan mereka ghafil, mereka lalai terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahum benar bima kanu yaksibun. Tentu saja mereka itu tempat mereka kembali adalah neraka jahanam disebabkan oleh apa yang mereka usahakan. Karena itu, ya, orang yang hubbud dunya, ya, guna melupakan akhirat, ya, gambarannya adalah mereka ini adalah orang-orang yang sibuk dengan hawa nafsunya sehingga dia lupa bagaimana mereka harus kembali kepada akhiratnya. Yang keenam sebabnya adalah al-jahlu bil awaqib al-mutarattibah 'ala ittiba'il hawa. Bodoh terhadap dampak yang ditimbulkan akibat ittiba'ul hawa. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan akibat ittiba'ul hawa. Maka seseorang yang bodoh terhadap dampak-dampak tersebut, ya, pasti, ya, dia akan jatuh ke dalam sikap ittiba'ul hawa tadi, ya. Maka di antara dampaknya adalah kerasnya hati. Hati yang membatu, itu berdampak sekali. Di dunia akan berdampak, di akhir pun juga demikian, ya. Neraka jahanam telah menanti mereka. Orang-orang yang hidupnya bergelimang dengan hawa nafsu. Maka yang keempat, ya, Syekh menyebutkan tentang asar, ya, atau dampak dari ittiba'ul hawa. Yang mana dampak ini, ya, bisa kepada pelaku dakwah dan kepada amal dakwah itu sendiri. Kepada pelaku dakwah atau para aktivis dakwah, maka dampaknya diantara yang muncul adalah, ya, nukson, ya, nukson bal talashi at-ta'ah minan nafsi, ya, berkurangnya atau bahkan hilangnya ketaatan pada jiwa seseorang akibat dia terjerembab dalam hawa nafsu, maka ketaatannya berkurang, ya, dan
bahkan hilang ketaatannya. Dan ini sangat berbahaya bagi diri seorang aktivis dakwah. Yang berikutnya adalah sakitnya jiwa. Tsumma qaswatuhu wa mautihi. Sakitnya hati ini juga disebutkan oleh ittiba'ul hawa. Seseorang yang ittiba'ul hawa, ya hatinya akan sakit. Tsumma qaswatuhu, ya. Kemudian dia akan menjadi mengeras dan kemudian akan mati pula hatinya. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, bagi seorang mukmin hendaknya dia menjauhkan diri dari berbagai macam perkara yang menimbulkan dosa. Karena dosa itu akan memberikan titik-titik hitam di dalam hatinya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang mukmin apabila dia berdosa, maka akan ada dalam dirinya nuqtatus sauda, bintik-bintik yang berwarna hitam. Seseorang yang idza adnaba, dia berdosa, melakukan dosa, maka nuqtatus sauda akan ada pada dirinya. Bintik-bintik hitam itu akan ada pada hatinya. Kalau dia bertobat, fa in taba, ya, wa naza'a wastaghfara, kemudian dia bertobat, dia beristighfar, maka cemerlang kembali hatinya. Tapi kalau dia tidak beristighfar, tidak bertobat, wazadat, ya, hatta ya'lu qalbah. Kemudian terus bertambah seperti itu sampai kemudian hatinya menjadi hitamnya semakin kuat, ya. Wa dzaka ar-rain alladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an. Nah, inilah disebut dengan ar-rain, ya. Atau Nabi SAW menyebutkan ayat kalla bal rana ala qulubihim, ya. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka, ya. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Ron yaitu adalah penutup hati yang disebabkan oleh besarnya dosa-dosa yang kita lakukan menjadi bintik-bintik hitam dan menutupi jiwa kita. Yang ketiga adalah istihanatu bidzunub wal atham. Ya, sikap kita nanti juga akan sampai kepada tingkatan merendahkan, ya, meremehkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Padahal seseorang yang meremehkan dosa-dosanya, ini termasuk di antara perkara-perkara yang akan membuat dirinya jatuh ke dalam banyak kesengsaraan. Seorang mukmin tidak boleh seperti hal ini. Nabi SAW mengingatkan, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'id. Seorang mukmin itu apabila dia melihat dosa-dosanya, ya, seperti seseorang yang qa'idun tahtal jabal, ya, dia berada di bawah gunung. Ya khafu ay yaqa alaihi, yang dia takut gunung itu menimpa atau merobohkan dirinya. Sementara itu, fa inal fajir yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi. Yang mana kalau orang kafir itu dia menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Nah, kemudian dia sekal begitu saja. Artinya orang fajir itu selalu menganggap remeh. Ya. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin melihat dosa itu seperti sesuatu yang akan menimpa dirinya, yang sangat membahayakan dirinya. Tapi orang fajir, orang yang banyak dosa, ya dia akan meremehkan. Ya, meremehkan dosa seperti dia meremehkan seekor lalat yang menempel di hidung. Akibat apa? Tentu akibat di antara ittiba'ul hawa tadi. Yang keempat adalah adamu juddun nashi wal irsyad. Jadi tidak ada atau tidak mau menerima nasihat dan petunjuk. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Maka seperti apa itu bentuk manusia seperti ini? Syekh mengatakan, ya,
Wa dzalika li anal muttabi'a li hawa qad rakiba ra'sahu. Jadi seseorang yang mengikuti hawa nafsunya sungguh dia telah mengendarai kepalanya. Wasara 'abdan li syahawati, dan dia menjadi hamba bagi syahwatnya. Wa anna li hadza ay yastajib li nashi aw yanfa' fihi tawjih wa irsyad. Ya, kalau sudah demikian, apakah akan bermanfaat petunjuk, nasihat atau juga irsyad, petunjuk dari orang lain. Wala khaira fi qaumin la yatanasahuna wala yaqbaluna an-nasihah. Sangat tidak ada baiknya satu kaum yang tidak saling menasihati juga tidak mau menerima nasihat. Inilah kaum-kaum yang sangat buruk. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabadikan dalam surah Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, ini terkait di mana Rasul meminta kepada mereka untuk mendatangkan bukti-bukti dari sisi Tuhan-Tuhan mereka. Ya, jika mereka tidak mampu, ya sungguhnya mereka ini hanya ngomong saja, ngomong yang tidak ada sumbernya, yaitu ngomong dengan hawa nafsu mereka. Al-ibtida' fid dinillah. Ya. Orang yang mengikuti hawa nafsu dia akan cenderung kepada menghalalkan segala cara bahkan dalam praktek ibadah sekalipun. Kalaupun dia beribadah, ya dia beribadah dengan semaunya, tanpa melihat kaidah-kaidah dalam beribadah. Maka dia bisa jadi akan terjerembab ke dalam perkara kebid'ahan dalam agama. Hadis tentang kebid'ahan ini sangat banyak, ya. Hadis tentang Aisyah dan sebagainya, ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun dan sebagainya. Ada sebuah kisah menarik Bapak sekalian, dalam penjelasan Syekh Said Muhammad Nuh ini rahimahullah taala. Yaqulu Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah mengatakan, haddatsani syaikhun lahum tab, yakni ar-Rafidah. Aku pernah diberitahu oleh seseorang tua atau orang tua yang dia inilah seorang Rafidah, Syiah Rafidah, tapi sudah mantan yang telah bertaubat. Di mana syekh yang tua ini, yang mantan pengikut atau mantan aktivisnya Syiah Rafidah, mengatakan, antum lihat saja bagaimana perkataan aktivis Syiah ini. Kunna idza ijtama'na fastahsana syai'an ja'alnahu hadisan. Masyaallah, ini kurang ajar sekali. Kami ini dulu, kalau kami berkumpul, ya, kemudian kami menginginkan sesuatu, maka kami akan membuat hadis. Ya, kami jadikan sesuatu itu sebagai hadis. Maksudnya adalah agar keinginan mereka tercapai. Jadi mereka kalau menginginkan sesuatu, mereka kemudian berpikir kita dukung dengan dalil. Maka mereka membuat di antara mereka dalil-dalil sendiri atau membuat hadis-hadis sendiri. Ini berarti kebiasaan orang-orang Syiah, ya, di mana mereka senang mendukung argumentasinya dengan membuat dalil sendiri. Baru-baru yang lalu saya pernah melihat sebuah video tentang bagaimana seorang ustadz, ya, atau mungkin sebutnya kiai gitu ya, dia menyampaikan materi dengan membawa hadis tentang keutamaan kopi. Ya, saya coba cari dulu, mungkin masih ada di sini, di mana orang yang memakan kopi katanya. Nah, ini dia. Kita buka ya. Jadi banyak sekali keutamaan kopi itu. Di antaranya nanti kita bisa sebutkan orang yang makan kopi itu bisa masuk surga. Padahal tidak ada keterangan yang benar terkait hal ini.
ayat ya. Mandi wajib rancak. Fi batni qahwah dakhul jannah. Ada fi batni lihat daripada itu kopi. Dan orang yang minum kopi dalam hadis menyebutkan mamata fi batni qahwah dakhul jannah. Maka qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Ya, barang siapa yang minum kopi ya dan dia meninggal dunia sementara di perutnya masih ada bekas kopinya, itu bisa mengantarkan dia kepada surga. Wah, Masya Allah ya. Ada. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Jadi kita harus sering-sering minum kopi nih ya. Ya, orang yang minum kopi, ya itu malaikat ikut mengampunkan dosa-dosa kita. Nah, ini diantara contoh ya bagaimana Ada kitabnya apa? Ayo, ada kopi. orang-orang dulu membuat keutamaan-keutamaan tentu tidak ada dalilnya. Ini banyak sekali terjadi di zaman dulu. Ya. Hadis-hadis tentang kopi ya. Para ulama mengatakan ya semuanya hadis-hadis tentang kopi ini kebanyakan adalah maudhu', tidak ada keutamaan kopi yang disebutkan Nabi SAW karena zaman Nabi belum ada kopi. Ya setahu saya kopi itu juga baru ditemukan kaum muslimin jauh setelah Nabi SAW ya di negeri Habasyah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah yang terjadi di mana sebagian kita mudah sekali membuat hadis ya. Apa karenanya? Ya karena itiba'ul hawa. Hawa nafsu yang membuat hal itu. Ya. Hawa nafsu yang menjadikan hal itu terjadi. Kemudian terhambatnya dan tidak adanya hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Takhabbat wa adamul hidayah ila thoriqil mustaqim. Ini juga merupakan dampak pada para aktivis dakwah ya tentang terhambatnya hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan fama yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ini merupakan teguran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Jasiyah ya. Di mana orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ya dia tidak memperoleh petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka mengatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah kemudian membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutup di atas penglihatannya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan. Sudah tidak mampu melihat lagi, mendengar pun tidak, ya, hatinya pun juga tertutup. Fama yahdihi min ba'di dzalika afala tadhakkarun. Ya kalau sudah seperti itu siapa lagi yang dapat memberikan petunjuk? Ya, apakah mereka tidak bisa mengambil pelajaran? Ini semua disebabkan apa? Ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, karena mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Ya ini sudah merupakan kunci ya, kalau Allah menutup hati seseorang, menutup pendengaran seseorang, menutup penglihatan seseorang dari kebaikan-kebaikan Islam, ya, maka sebabnya adalah hawa nafsu yang dipertuhankan. Yang ketujuh adalah idlalul akharin wa ib'aduhum 'anit thariq ya. Ya, bisa kemudian berdampak kepada orang lain pun ikut tersesat. Ya, dan juga orang lain menjauh dari kebenaran ya, karena sebab dirinya itu. Ya. Dalam surah Al-An'am disebutkan wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain. Dengan apa? Bi ahwaihim, dengan hawa nafsu mereka. Ya. Bi ghairi ilmin, tanpa dengan ilmu. Ya. Manusia ini banyak sekali yang hendak menggelincirkan temannya yang lain. Mereka bergerak untuk menyeret-nyeret yang lainnya, mempengaruhi yang lainnya dengan apa? Mereka tampakkan hawa nafsu mereka ya.
menampak-nampakkan kebebasan diri mereka, hawa nafsu mereka dipertontonkan sehingga yang lain pun ingin ikut bergabung, ingin ikut menikmati dan sebagainya. As-sirurah ilal jahim wa bi'sal masir. Arti kembali ke neraka jahim dan di sanalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka yang kedua adalah dampak ittibaul hawa pada amal dakwah Islam. Ya. Di mana Syekh menyebutkan ada 3 hal yang merupakan dampak ittibaul hawa kepada dakwah Islam. Yang pertama adalah dha'fu batalashi kasbul ansar, ya. Menyebabkan lemahnya para pendukung dakwah. Ya. Yang kedua, tafriq atau tamzik, ya, wahdatus shaf, ya, akan terpecahnya, ya, tafriq atau tamzik, ya, terpecah atau tercerai-beraikan, ya, kesatuan barisan atau kesatuan shaf, ya. Yang ketiga adalah hurman min aun wa ta'yid ilahi, ya. Dia tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Tabaraka wa taala dan penguatan dari Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada aun, tidak ada ta'yid. Pertolongan tidak ada, ya Allah juga tidak menguatkan dakwah tersebut. Nah, ini apabila ittiba'ul hawa sudah masuk ke dalam ruang lingkup para duat, ya, akan menjadi cerai-berai urusannya. Ya, pendukung-pendukung dakwah semakin berjatuhan, ya, berguguran, terjadi perpecahan di mana-mana, dan Allah Tabaraka wa taala tidak menolong gerakan dakwah ini. Masya Allah, ya, luar biasa sekali. Ittiba'ul hawa ini akan merusak seluruh lini-lini dakwah. Anda bisa lihat kelompok-kelompok dakwah yang di dalamnya atau gerakan-gerakan dakwah yang mengutamakan hawa nafsu, mohon maaf, ya. Ada jamaah besar, ya, ketika mereka melakukan acara semacam mukernas atau semacam musyawarah besar pemilihan ketuanya setiap 5 tahun sekali, ya, disibukkan di jalannya dengan nyanyi-nyanyian, ya, bahkan mengundang artis untuk dangdutan, ya, di depan para ustaz-ustaz, ya, seperti itu. Tentu ini luar biasa sekali, ya. Dan kemudian Masya Allah, ya, setelah itu terjadi perpecahan di mana-mana, ya. Yang satu membela yang fulan, yang satu membela si fulan, ya. Sampai kemudian ya terjadi banyak sekali situasi yang sangat buruk. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Ini juga karena ittiba'ul hawa sudah masuk ke dalam lini-lini aktivitas dakwah seseorang. Maka ini menjadi salah satu PR bagi kita bersama. Selanjutnya adalah, yang terakhir adalah ilaj ittiba'ul hawa. Bagaimana caranya kita bisa mengobati orang-orang yang telah terjerumus ke dalam ittiba'ul hawa ini. Yang pertama, ya, mewaspadai dampak-dampak yang ditimbulkan. Ya. Dengan kita waspada dengan dampak yang ditimbulkan, insya Allah kita akan melangkah dengan lebih baik. Kita akan tahu kemana kita akan melangkahkan kaki kita. Apakah kita akan langkahkan kepada hal-hal yang akan menyeret kita kepada hawa nafsu, atau kita akan melangkahkan hati kita kepada ketaatan kepada Allah. Segera untuk memutus hubungan kepada orang-orang yang sudah terjangkit penyakit hawa nafsu ini, yang dia sendiri sudah tidak mampu untuk mengendalikannya. Maka putuskan hubungan untuk saling duduk-duduk bersama bersama mereka, dan segera kita jauhi mereka. Apalagi mereka berkelompok, maka hal seperti ini perlu kita perhatikan bersama. Mengetahui Allah Tabaraka wa taala, yang memiliki ma'rifat yang benar kepada Allah Tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan atau sebenar-benarnya ma'rifah kepadanya. Jika kita mengenal Allah Tabaraka wa taala dengan baik, maka seseorang tidak akan mungkin menyakiti Allah Tabaraka wa taala. Zat yang selama ini telah memberikan kenikmatan kepada kita,
jauh lebih besar dari apa yang kita rasakan dari sisi keburukan. Nikmat Allah itu jauh lebih banyak yang Allah berikan kepada kita dari apa yang kita rasakan berupa rasa sakit, rasa tidak senang, kesulitan. Ya. Jauh lebih besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sepantasnya kita untuk memiliki ma'rifah kepada Allah, pengenalan diri kita kepada Allah dengan baik. Yang keempat adalah menjaga dan mengarahkan yang lain dari orang yang memiliki sifat buruk ini. Senantiasa kita menjaga hiyatatul akharin wa ri'ayatuhum li sahibil hawa. Menjaga orang-orang lain juga agar tidak terjerumus ke dalam hawa nafsu bersama kelompok-kelompok mereka. Jangan justru kita mendorong ya, justru kita akan menarik mereka, menjaga mereka. Ya, senantiasa wukuf ala siri ashabil ahwa ya. Ala siri ashabil ahwa. Senantiasa memperhatikan bagaimana perjalanan orang-orang pengikut hawa nafsu ini. Akhirnya seperti apa? Ya. Bagaimana ujungnya mereka dan bagaimana Allah Taala memperlakukan mereka. Sudah sangat banyak kisah-kisah tentang bagaimana Allah Taala memperlakukan para pengikut hawa nafsu di muka bumi ini. Yang keenam adalah juga mengetahui bagaimana siyaru akhbari min man arafu mujahadah bi mujahadati nufusihim wa ahwaihim. Kita juga perlu belajar kepada orang-orang ya yang mereka bermujahadah, hidup berjuang kepada jiwa mereka, bermujahadah kepada diri mereka dalam menangkal hawa nafsu. Perjuangan berat mereka dalam menangkal hawa nafsu mereka. Seperti misalkan banyak sekali para ulama di zaman dulu yang mereka ingin bermujahadah, terus berjuang untuk memiliki kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Taala. Yakni mereka paksakan diri mereka untuk beribadah sampai mereka merasakan kenikmatan. Dan ini banyak sekali asar-asar terkait tentang hal itu. Ya, mereka betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh, jatuh bangun dalam rangka ketaatan kepada Allah Taala. Yang ketujuh, at-tahdhir min ar-rukuni ila dunya wal itminanu biha. Ma rabt syadid bil akhir. Jadi menjauhi sikap tunduk kepada dunia atau senang terhadap dunia itu ya. Ma'arabtu syadidi bil akhirah, sambil mengikat diri kita dengan kuat kepada negeri akhirat. Yang kedelapan adalah isti'anatul kamilah billahi azza wa jalla. Jangan lupa untuk senantiasa memohon pertolongan yang sempurna dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memohon pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala karena dialah yang memiliki pertolongan yang maha sempurna. Alaihissallahu bikafin abdah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sebaik-baik zat yang akan mencukupi kebutuhan kita. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, hadis kursi, Masya Allah hadis ini sangat luar biasa, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, ya ibadi, kullukum dhalun, illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, ya, kecuali yang diberikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah kepada aku. Hendaklah kalian semua minta kepada diriku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ahdikum. Mintalah kepadaku hidayah, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Maka memang hidayah itu perlu diminta. Dalam doa-doa kita, dalam munajat-munajat kita, kita lantunkan keinginan kita agar kita senantiasa mendapat hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang tamak kepada hidayah sungguh merupakan kebaikan. Saya menukil satu kisah sendiri di channel YouTube saya yang sudah dikisahkan oleh Dr. Firanda ya, tentang bagaimana Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala sangat tamak dengan doa.
Ya. Jadi ketika Imam Abu Daud sedang dalam perjalanan melalui kapal ya, perahu bersama orang-orang ya. Setelah membayar, mereka berjalan kapalnya bersama rombongan perahu kecil, maka menyusuri sebuah sungai kecil. Ya. Di perjalanan Imam At-Tirmidzi mendengar ada seseorang yang bersin. Ya. Maka ketika bersin, maka Imam Tirmidzi segera mengucapkan kalimat ya. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, ya, maka Imam Tirmidzi mengatakan yarhamukallah. Ya. Kemudian juga Imam Tirmidzi mengatakan kepada supirnya tadi, supir kapalnya, ya, dia supaya ingin menepi ke pinggir, ya, karena dia ingin yang bersin tadi mengatakan yahdikumullah, karena itulah sunnahnya. Awalnya pemilik kapal tidak mau, maka sampai-sampai Imam Abu Dawud ya, mengeluarkan 1 dinar emas untuk memberi kepada supir kapal tadi atau supir perahunya tadi untuk menepi sejenak. Padahal itu bukan urusan penting menurut mereka. Menepi sejenak, ya, Imam At-Tirmidzi menyampaikan kalimat yarhamukallah kepada orang yang bersin tadi. Jadi hanya untuk mengatakan yarhamukallah. Dan Imam Abu Daud Dan Imam Abu Daud hanya ingin mendengar kalimat doa darinya, yahdikumullah. Setelah Imam Abu Daud menepi, kemudian mengatakan kepada yang bersin tadi, yarhamukallah, maka dia pun mengucapkan kalimat yahdikumullah. Kemudian naik lagi ke dalam kapal dan melanjutkan perjalanan kembali. Jadi hanya untuk mendoakan dan meminta doa. Karena tamaknya Imam Abu Daud kepada doa, terutama doa hidayah. Maka malam harinya Imam Abu Daud bermimpi. Jadi di antara semua penumpang kapal itu, ya, dalam mimpinya ya, disebutkan ada seseorang yang datang dan mengatakan hanya ada 1 orang yang dalam kapal ini yang mendapatkan hidayah. Siapakah dia? Dialah Abu Daud. Dan semua penumpang kapal itu bermimpi hal yang sama. Bahwa yang mendapatkan hidayah di kapal itu hanya orang yang bernama dirinya Imam Abu Daud. Masya Allah. Hidayah itu penting dan hidayah itu perlu dicari. Salah satunya adalah dengan perantara saling mendoakan. Yang ke-9, mujahadatun nafs. Melakukan mujahadah diri. Karena untuk meninggalkan ittiba'ul hawa ini harus diikuti dengan mujahadah yang besar. Ya, mujahadah yang serius ya, agar hati kita ini lunak dari hawa nafsu kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang ke-10 adalah at-tadhkir bi anna sa'adata war raha wal tuma'ninah wal fauza innama hiya fi ittiba'il masyru'. Meyakini bahwasanya sa'adah, kebahagiaan, ketenangan, ya, kesuksesan ya, itu hanya bisa diraih dengan seseorang apabila dia ittiba'ul masyru', bukan ittiba'ul hawa, tetapi ittiba'ul masyru', mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas sekalian, demikianlah pembahasan kita terkait dengan ittiba'ul hawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan diri kita mampu menjauhi diri kita dari hawa nafsu yang bergelimangan, bersiliweran, ya, menarik-narik diri kita, mengiming-imingi diri kita untuk kembali kepada mereka. Mari bersama-sama kita bermuhasabah dan menjadikan materi yang disampaikan oleh Syekh Said Muhammad Nuh ini sebagai panduan kita untuk tetap berada dalam ketaatan, jalan yang lurus, jalan dakwah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.